Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tetap semangat. Semangat, Bu. Harus semangat walaupun sudah siang ya. Jangan sampai ada yang lemas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu pimpin doanya dulu. Jadi jangan selalu mengandalkan satu kelas ya. Siapapun bisa memimpin untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu pimpin doanya dulu. Baik Bu, saya pimpin doa Bu ya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Komsin. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua? Benar nih. Bu cek satu persatu ya. Ya, Bu. Dina ada enggak? Hadir, Ibu. Endang? Hadir, Bu. Emi? Hadir, Bu. Dan Hadi? Hadir, Bu. Yang terakhir Teni Wulantina. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah udah komplit, semua siswanya ada. Sebelum kita masuk ke materi inti, ya, ini Ibu minta tolong perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada layar PowerPoint. Di antara kalian yang bisa memahami gambar ini, proses apa yang terjadi pada kedua tumbuhan ini? Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan. Ada yang lain? Tambah Bu. Cambah. Perhatikan pertanyaannya ya. Perkembangan, Itu yang ditanyakan prosesnya ya, bukan nama gambarnya. Proses yang terjadi pada gambar. Nah, Perkembangan, Bu. perkembangan. Oke, di antara teman kalian tadi ada yang menjawab mengenai pertumbuhan, ada yang menjawab kecambah, ada yang menjawab perkembangan, ada yang bisa menjelaskan sedikit saja mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apalagi ini materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ini untuk mengingat kembali. Ya, silakan. Pertumbuhan adalah pertambahan diameter, itu pertumbuhannya bersifatnya ke atas, seperti tambah tinggi, bertambah kalau pertumbuhan juga bisa ke ujung akar, baik ujung batang maupun ujung akar. Kalau perkembangan itu lebih ke perkembangan tumbuhan lebih ke bersifat apa, Bu? Ayo yang lain bantu temannya. Ada yang melengkapi? Kalau saya, Bu. Ya, silakan. Satu-satu ya. Ya, silakan. Kalau perkembangan itu, Bu, menuju kedewasaan itu. Dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua itu, Bu. Oke, cukup. Oke, terima kasih yang untuk siswa Ibu yang sudah menanggapi gambar yang pertama. Ini hanya sekedar pengantar kita untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyebutkan tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang menyebutkan pertumbuhan, ada yang menyebutkan perkembangan, kemudian ada yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berarti masih ingat materi kita sebelumnya, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Terutama ini tentang materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, untuk hari ini sebenarnya kita melanjutkan materi lanjutan, yaitu mengenai materi yang kedua setelah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan lihat mengenai tujuan pembelajaran. Apa yang akan kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi dengan mengamati gambar,
Dari sini hanya menggunakan gambar, itu kalian mampu menganalisis pengaruh gen pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, ini setelah kalian melakukan penyelidikan secara kelompok dengan bantuan Google Scholar, nanti kalian mencari materi tambahan mengenai materi kita hari ini, itu yang dibimbing oleh guru. Kalian mampu menganalisis peranan hormon yang terdapat pada tumbuhan dengan tepat. Ini harapan kita ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke. Jadi yang kedua adalah mengenai penilaian. Nah, penilaian yang akan kita lakukan untuk hari ini ada dua, yaitu ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Nah, untuk penilaian formatif ini yang akan Ibu nilai adalah penilaian sikap dan keterampilan kalian. Keterampilan kalian dalam berdiskusi, dalam mempresentasikan, kemudian dalam mengolah analisis yang kalian lakukan nanti. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ini merupakan penilaian nanti Ibu berikan dalam bentuk evaluasi ya. Apakah kalian memahami dari proses yang kalian lakukan dari awal pembelajaran sampai akhir. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, kita lihat untuk slide berikutnya. Nih. Nah, di sini ada dua buah gambar. Nah, ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Pertanyaannya di sini, pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Nah, yang hobi membantu orang tuanya menanam di rumah, ini pasti tahu. Atau Bonsai, yang... Bu. Ya, silakan. Bonsai. Ya, bonsai. Ya, itu gambar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Bu. Kedua. Dan ada lagi? Yang pertama pernah lihat tanamannya tapi nggak tahu namanya, Bu. Nggak tahu. Punya di rumah? Ya di rumah ada beberapa jenis, Bu. Nah, sekarang ini tumbuhan ini booming loh. Apa yang namanya? Dulu sering ditanam liar, tapi sekarang sudah banyak yang dipot di rumah-rumah dijadikan sebagai tanaman hias. Ya. Meliana. Ya, Ibu tampilkan ini pada intinya itu adalah tanaman hias. Kenapa Ibu ambil dari tanaman hias? Karena ini lebih mudah kita untuk menganalisisnya atau mengamatinya. Karena kalian lebih familiar lah terhadap gambar ini. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan mengenai gambar? Cukup? Nah, oke, cukup. Kalau nggak ada lagi, nanti untuk kedua gambar ini nanti kalian bahas itu pada LKPD nanti. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan secara lebih rinci. Pak, gambar yang pertama ini mengenai apa, gambar yang kedua ini mengenai apa. Ya, mudah-mudahan itu harapan kita bersama hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan kedua gambar ini dan bisa menghubungkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau dari melihat permasalahan ini, ada yang bisa mengidentifikasi materi kita hari ini apa? Kalau dari yang pertama tadi, kemudian gambar yang kedua ini, kita akan merujuk ke materi apa setelah pertumbuhan dan perkembangan? Ya, Bu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Ternyata cerdas-cerdas ya anak Ibu ini. Pintar semua. Kemarin kan sudah Ibu share juga materinya, udah dibaca atau belum? Ya, Bu. Alhamdulillah. Yang sudah membaca pasti udah tahu lanjutan materinya ini apa. Ini akan kita bahas, ini adalah mengenai faktornya. Jadi nanti apa yang terjadi pada tumbuhan yang pertama, kemudian apa yang terjadi pada tumbuhan kedua. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian pada bagian LKPD nanti. Kemudian pada slide berikutnya kita lihat di sini ada secara garis besar mengenai materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai faktor internal. Jadi yang sudah menyebutkan tadi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sudah sangat benar. Ya. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini sebenarnya ada dua,
yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi yang kita bahas hari ini yaitu mengenai faktor internal pada tumbuhan. Nah, untuk faktor internal ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah mengenai gen, kemudian yang kedua adalah mengenai hormon. Nanti kalian akan temukan apa itu gen, apa itu hormon pada saat diskusi nanti. Ya. Silakan kalau ada yang disampaikan sebelum kita lanjut. Adalah lembar kerja peserta didik untuk yang selanjutnya. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, kita bentuk kelompoknya. Jadi kalian harus mengelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Ya. Nah, untuk kelompok yang sudah kita bentuk, kemarin sudah Ibu buatkan grup WA-nya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dalam grupnya. Ya, bisa melalui chatan. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kalian berdiskusi, tolong perhatikan dulu sebentar supaya kalian paham dalam mengerjakan LKPD-nya. Bisa kalian lihat dalam layar atau dalam slide yang Ibu tampilkan. Itu ada dua kasus yang nanti kalian bahas di dalam LKPD kalian. Kasus yang pertama ini berhubungan dengan gambar yang pertama tadi. Di antara kasus yang pertama mengenai tumbuhan, mengapa tumbuhan tersebut memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda. Kemudian buatlah kesimpulan. Jadi kalian bisa analisis gambar yang pertama ini menggunakan bahan ajar yang Ibu berikan kemarin. Kemudian kalian bisa juga mencari dari internet. Ya, gunakan HP kalian itu untuk mencari sumber atau referensi lain selain bahan ajar yang Ibu kirimkan. Ya. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini mengenai tumbuhan yang kedua yang Ibu tampilkan tadi. Itu mengenai tumbuhan bonsai. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, bonsai, sebenarnya tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh tinggi, tapi kenapa bisa ditanam di dalam pot dengan ukuran yang mini? Nah, ini bisa kalian bahas dalam kelompok kalian. Itu dalam pembuatan bonsai itu sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormon tumbuhan menurun. Nah, hormon apakah yang dimaksud dan apa peranannya? Ini kalian buat kesimpulannya. Nanti kedua kasus ini kalian buat dalam bentuk laporan ya, laporan sederhana. Formatnya di dalam LKPD sudah Ibu tuliskan. Kalau sudah selesai bisa kita mulai untuk presentasi. Kita urutkan aja ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Kami coba, Bu. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 mencoba memaparkan apa hasil diskusi kami bahwa dari gambar yang telah disajikan atau yang disaringkan. Oh, kalau bisa disaringkan. Ya. Tapi dari LKPD yang kami kerjakan, di situ ada pertanyaan mengapa tumbuhan tersebut memiliki warna bentuk daun yang berbeda. Dari kelompok kami menjawab bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh faktor genetis, karena faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Dan ini berasal dari faktor internal, yaitu dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu dipengaruhi oleh gen, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, kasus kedua, hormon yang mempengaruhi adalah hormon sitokinin, Bu. Sitokinin. Menghambat pertumbuhan sehingga tumbuhan menjadi kerdil. Makanya bisa dibuat tumbuhan yang seharusnya besar seperti beringin itu bisa dikerdilkan sehingga menjadi bonsai dan dapat ditanam di dalam rumah untuk sebagai tanaman hias. Bu, hasil dari kelompok kami, Bu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Biar jadi semangat. Sudah berani tampil daripada yang lain. Ya. Untuk kelompok 2, Ibu mau lihat untuk kelompok yang 2. Susah menjadi orang yang berani itu loh. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 ini Nur Faijah, Purwaningsi, Sukamsin. Ayo ketua kelompok.
Ketua kelompoknya Nur Paijah. Sudah tergeser ternyata Komsin. Maaf Bu, filenya nggak mau dibuka dari tadi. Ayo Nur Faiza. Yang sudah kami jawab. Aku kan ketua kelas, dia ketua kelompok. Kalau presentasinya bagus, Komsin traktir kita di kantin. Aman. Mbak Wan. Aman, anak juragan tuh. Ayo. Filenya nggak mau buka Bu, yang kami kerjakan tadi Bu. Filenya nggak mau buka. Gak mau buka. Oke, dibacakan juga. Siapa tahu ada yang sama atau ada yang berbeda dengan kelompok 1. Kalau kalian cuma jawabnya sama, bedanya di mana, samanya di mana. Kita lihat. Ya. Nah, hilang. Hilang suaranya nih. Ternyata yang biasa gokil di kelas juga nggak bisa tampil. Nggak, bacakan aja lah kalau masih kendala. Nanti temannya nggak dapat giliran. Ya bisa juga, bisa didiskualifikasi. Aduh, didiskualifikasi Nur. Filenya nggak mau dibuka, itu nggak dibaca Bu. Aduh, kok macet filenya? Kalian kan kerja kelompok tuh, si Roni yang lainnya itu semana, si Ningsi, si Komsin. Ini nilai keterampilannya ini untuk presentasi bisa unlock nih. Sudah jadi Bu, tadi ditulis sama Nur Paijah, filenya tidak bisa ditampilkan. Oh Ya, Nur. gitu. Oke, kita lanjut aja untuk kelompok 3. Mudah-mudahan kelompok 3 bisa menampilkan. Kelompoknya si Bina, si Hadi, si Karimatul, sama si Maya. Yang bacakannya Karimatul, Bu. Oh, Karimatul. Lempar juga, ini lempar tanggung jawab nih. Makhluk langka kita yang satu ini ternyata melempar tanggung jawab. Seharusnya jadi pemimpin tuh malahan jadi. Ayo Maya, bukan berarti kita belajar di dunia maya, jadi mayanya harus diam ya. Ya Bina. Bu, saya coba Bu ya. Oh iya, silahkan Maya. Tapi ini kami cuma mengerjakan satu nomor aja Bu. Nggak Oh, nggak apa-apa ya. Nanti Ini lebih cuma lengkap nggak bisa saya share Bu, soalnya nggak bisa terbuka. Jadi saya bacakan yang saya tulis ya. Ya, silahkan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami, untuk yang kasus 1, tumbuhan tersebut memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda dikarenakan adanya faktor internal yaitu gen. Gen merupakan faktor penentu sifat menurun ataupun hereditas yang menentukan bentuk morfologi dan pigmen suatu individu. Itu aja Bu. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang menampilkan. Tepuk tangan untuk yang kelompok 3. Nah, karena kelompok 2-nya nggak tampil, Ibu minta kelompok 2 yang menyimpulkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Biar ada kerjanya nih kelompok 2. Ya. Ayo Komsin. Yang sudah sampaikan kelompok 1, kelompok 2. Bu. Ya, silakan. Bu. Apa tadi ya? Apa Nur? Apa Nur? Baik, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita hari ini dengan mengenai perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran pada pertambahan volume yang berupa ukuran pada makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali. Kemudian kalau perkembangan proses menuju kedewasaan. Kemudian
faktor pada pertumbuhan itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada gen, kemudian salah satunya ada gen, kemudian faktor eksternal dapat berupa suhu, cahaya, dan kelembapan. Mungkin itu yang bisa saya Bu, 2 poin itu saja, mohon maaf Ibu. Ya, terima kasih Nur Faiza. Sudah berani tampil mewakili dari teman-temannya, terutama untuk makhluk langka di kelas kita ya. Ternyata makhluk langka di kelas kita dua-duanya nggak mau tampil. Ya. Untuk kelompok-kelompok yang udah maju, ucapkan terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Sangat luar biasa, terutama untuk kelompok 1 sudah sangat lengkap, kelompok 3 ditambahkan lagi diselesaikan. Nanti LKPD-nya tolong dikumpulkan ya, dalam bentuk laporan ya. Formatnya kan sudah Ibu buatkan itu formatnya, susunannya dari lingkup materi sampai daftar pustaka ya. Nanti kalian kumpulkan melalui WA grup kelas kita. Jadi bisa kalian share dan kirimkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tadi bilangnya tidak ada kendala, ternyata dalam presentasi ada kendalanya. Ya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut melihat yang berikutnya. Tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian ya, untuk mengenai hasil diskusi kalian, bahwa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama adalah faktor internal. Makanya Ibu tampilkan 2 gambar tadi, yaitu gambar yang pertama, tumbuhan yang pertama dan tumbuhan yang kedua. Kita lihat itu adalah dari faktor internalnya. Gambar yang pertama itu adalah tumbuhannya dipengaruhi, atau itu sebenarnya adalah proses genetik. Jadi membentuk warna itu tidak akan bisa berubah. Misalkan kalian itu menanam bunga tersebut berwarna merah, kalian pupuk misalkan dengan berwarna kuning. Nah, tumbuhan itu tetap akan menghasilkan bunga yang berwarna merah, nggak mungkin kuning atau perpaduan keduanya. Hanya karena pupuknya berwarna kuning. Ya, karena itu sudah genetiknya yang diwariskan dari induk kepada turunannya. Kemudian yang gambar yang kedua itu adalah mengenai faktor internal, yaitu hormon. Nah, salah satu hormon ini tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, itu kalian lihat lagi apa benar ya, faktor sitokinin ini yang berperan dalam pembuatan tumbuhan bonsai. Sedangkan kasusnya yang Ibu tampilkan di sini, kalian harus memperhatikan kasusnya. Nah, ini dalam pembuatan bonsai itu sering dilakukan pemotongan akar. Jadi pada proses pemotongan akar ini adalah untuk menghambat salah satu hormon. Nah, hormon apa yang dimaksud di sini? Itu yang Ibu harapkan. Ya. Mudah-mudahan nanti kelompok yang masih belum melengkapi bisa menjelaskan hormon apa yang dimaksud di sini pada saat proses pemotongan akar pada tanaman bonsai. Ya. Sini paham mengenai tugas LKPD-nya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau udah paham kita lanjut mengenai evaluasi. Ya. Evaluasi yang Ibu berikan ini ada 5. Nah, evaluasinya sudah Ibu bagikan juga. Ya. Nanti bisa kalian kerjakan untuk evaluasinya dan kalian kirimkan jawabannya juga berbarengan dengan LKPD-nya ya, laporan LKPD-nya. Ya. Di situ ada 5 soal mengenai evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Ada soal yang pertama, seperti halnya yang sudah kalian bahas pada kasus yang pertama tadi. Kemudian ada soal yang kedua, 3, 4, dan 5. Di sini ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan mengenai evaluasinya? Nah, selesai. Ada yang ditanyakan? Kapan dikumpul, Bu? Dikumpulkan paling lambat nanti malam. Ya. Paling lambat nanti malam. Jam berapa, Bu? Jam 10 malam. Bukan jam jam 23.59. Jam 12, Bu, biasanya, Bu.
Enggak. Itu soal evaluasinya cuma sedikit. Laporannya Laporannya 2359, Bu. Bu, kami banyak tugas, matematika, fisika belum selesai. Oh ya? Yakin kamu ngerjakan, Komsin? Iya Bu, banyak tuh. Ibu Oh, ya. matematika tuh ngasih Iya. banyak tugas. Belum selesai, besok dikumpul juga malam nih Bu. Oh ya? Iya. Kami buat laporan lagi, Bu. Ah kan? Buat laporan. Iya. Hadi tuh nak kerja lagi Yang- Bu. Yang lainnya Hadi kerja sore Bu, sampai malam. kerja apa, Hadi? Dia bantu orang tuanya, Bu. Kerja banting tulang, Bu. Cari ikan, Bu, ke laut, Bu. Mudah-mudahan tulangnya nggak terbanting itu. Ya, Adik, semangat. Kok Mas kayak gitu ngelihatnya Bu. lo pengen ngantuk terusan. Bu, Ya, boleh nggak nyusul tugasnya besok Bu? nggak bisa. Nah, Paling banter itu 2359 ya. Nanti malah menumpuk tugas kalian. Kalau besok lagi, besoknya lagi. malam ini Tugas ada kalian 3 nanti Bu. malah makin numpuk. Bu, ada 3 tugas Bu Tadi yang kan mau sudah yang dikumpul, Bu. laporannya kan udah dalam bentuk apa tadi? Diskusi kelompok. Jadi otomatis tadi kan sudah dikerjakan, tinggal melengkapi. Kemudian soal evaluasi itu hampir sama dengan soal yang kalian kerjakan pada kasus tersebut. Tadi Ibu bilang ada yang ditanyakan, nggak ada, jelas. Nah, Kalau udah ngumpul macam mana Bu? Hmm? Kalau udah ngumpul. sudah ngumpul? Kalau udah ngumpul. Nggak ngumpul. Oh, nanti ada tugas tambahan lagi, tenang saja. Menemui Ibu secara khusus. Nah. Kita bertemu secara khusus. Nah. Bu traktir makan di kantin, tenang aja. Marah Jadi- Ibu nih. Enggak marah, coba lihat wajah Ibu tersenyum kok. Nggak marah, senyum. Oke, itu aja. Ada yang bisa disimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan, kalau ada yang menyimpulkan. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita cukup untuk materi faktor internal. Silakan, kalau ada yang menyampaikan hasil kesimpulan kita hari ini. Silakan. Ya ada juga. Saya Bu, Ya silakan Bu Rodia. Nah, kasih ceplosan. ya Bu. Ayo Rodia. Perkembangan ya Bu ya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain gen dan hormon. Kemudian yang faktor eksternalnya ada faktor lingkungan Ibu, air, cahaya dan lain-lainnya. Bu, Oke, bagus Rodia, lengkap sekali. Bahkan saking lengkapnya kita sampai untuk pertemuan berikutnya. Ya. Itu untuk hari ini kita cukup mempelajari tentang faktor internal yaitu gen dan hormon ya. Itu aja ya Rodia ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar mengenai faktor eksternalnya yaitu mengenai faktor luar dari makhluk hidup. Jadi untuk hari ini cukup itu ya. Itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah presentasi, sangat luar biasa anak-anak Ibu. Kemudian untuk yang sudah memberikan inspirasinya sangat luar biasa ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta pimpin doanya terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, untuk Emi silakan Emi, langsung aja. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih siap lagi. Baik, dah. Bye-bye.